Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Masih sehat ya? Ya, Pak Adi doakan kalian selalu sehat. Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya nak? Iya, gak boleh menyerah. Oke nak, hari ini kita akan belajar tentang kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Pembelajaran pertama. Oke, anak-anak siap? Oke, harus siap. Tujuan pembelajaran hari ini nak, yang pertama, dengan mengamati gambar kegiatan tolong-menolong yang disajikan, anak-anak atau siswa mampu memahami teks dan menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan budaya. Tujuan yang kedua, siswa mampu menemukan makna kosakata berkaitan kehidupan budaya. Tujuan yang ketiga, siswa mampu menentukan nilai sekelompok pecahan uang. Tujuan yang keempat, siswa mampu menukar nilai sekelompok pecahan uang dengan sekelompok pecahan uang lain yang nilainya setara. Tujuan yang terakhir, siswa mampu memahami dan menggambar gambar imajinasi. Ya, paling suka menggambar ini ya kan? Oke, sebelum masuk ke materi, Pak Adi ingin bertanya. Anak-anak pernah menolong teman? Pernah ya? Iya, anak pintar harus saling tolong menolong. Contohnya menolong apa nak? Iya pintar, menolong teman yang jatuh dari sepeda. Ada lagi, menolong teman yang jatuh dari pohon. Wah, bahaya. Lain kali kalau naik pohon hati-hati, jangan sampai jatuh. Ya. Selain menolong teman, kita harus juga menolong orang lain. Contohnya orang lain yang sedang terkena musibah, seperti musibah banjir. Apalagi iya tanah longsor, gunung meletus. Ya, kita harus saling tolong menolong. Seperti dalam teks bacaan berikut. Pak Adi bacakan ya, anak-anak menyimak ya. Budaya tolong menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Lah itu kalian juga harus hebat, harus saling membantu, harus saling tolong-menolong meskipun kita tidak kenal dengan mereka. Ketika mereka kesusahan, kita harus tolong-menolong. Terkena korban banjir, maka kita harus menolong. Di bacaan ini tadi, Siti menolong dengan cara mengumpulkan sumbangan di kelas, kemudian disalurkan kepada korban banjir. Paham ya nak? Iya, kita harus saling tolong menolong. Oke, kita lanjutkan nak. Nah, ayo berdiskusi. Di sana ada 4 gambar. Yang pertama ini gambar apa nak? Iya, gambar hujan. Ya, hujan itu air ya. Bukan hujan uang. Kalau hujan uang wah anak-anak senang, gembira. Ini hujannya hujan air nak. Hujannya turun begitu deras. Iya, hujannya deras berhari-hari. Kemudian gambar yang kedua ini gambar apa? Iya, banjir. Karena hujan yang deras, rumahnya jadi apa? Kebanjiran. Iya, terendam banjir. Kemudian gambar yang ketiga ini gambar apa itu? Siti dan teman-teman mengumpulkan bantuan. Gambar yang terakhir siapa ini? Beni ya? Oh, Udin. Udin memberikan bantuan kepada siapa? Pak RT atau kepala desa untuk disalurkan, itu gambarnya. Nah, dari gambar ini anak-anak disuruh membuat cerita. Bisa nggak? Tadi gambarnya kan ada 4, kemudian diurutkan membuat cerita. Ini Pak Adi punya contoh cerita dari gambar tadi. Nanti anak-anak bisa membuat cerita yang lain, nggak harus sama dengan ini. Ini hanya contoh cerita berdasarkan gambar. Contohnya seperti ini. Pada suatu hari di desa Makmur Jaya hujan begitu deras. Hujan deras itu berlangsung selama 2 hari. Hujan deras tidak reda-reda sehingga menyebabkan banjir. Banjir melanda seluruh penduduk desa Makmur Jaya. Akibat dari banjir itu, para warga pun pergi ke tempat penampungan bencana.
Mengetahui Desa Makmur Jaya terkena banjir, Siti pun mengumpulkan dana bantuan dari teman-temannya di sekolah. Setelah dana terkumpul, akhirnya dana bantuan itu diserahkan oleh Udin kepada Ketua RT Desa Makmur Jaya. Nah, itu hanya contoh cerita berdasarkan gambar. Nanti anak-anak bisa membuat cerita sendiri berdasarkan gambar yang sama ini tadi. Bisa ya? Kalau anak-anak belum bisa, anak-anak bisa meminta tolong bapak, ibu, kakak, kakek, nenek di rumah untuk membuat cerita berdasarkan gambar. Ini cerita versi Pak Adi. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri. Paham ya, Nak? Oke, lanjut, Nak. Hasil sumbangan tadi yang dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang setiap kelompok yang nilainya sama. Kita lihat uangnya. Loh, ada uang berapa? 200 rupiah 2 keping, 100 rupiahnya 1 keping. Kalau ditambah jumlahnya berapa? 1000. Oh, enggak lah, berapa? Iya pinter, 500 rupiah. 200 tambah 200 tambah 100, 500 rupiah. Kita lihat yang kedua. Tuh ada 200 1 keping, 100-nya 3 keping, berapa ditambah? 100 tambah 100 tambah 100 tambah 200, berapa? Pinter, 500 rupiah, kan nilainya sama ya. Yang ketiga itu ada 100 rupiah 5 keping, 100 100 100 100 100 1 2 3 4 5. Iya, 500 rupiah. Yang terakhir ada uang 1 keping 500 rupiah. Jadi keempat kelompok itu jumlah nilai uangnya sama, yaitu 500 rupiah. Meski jumlah koinnya berbeda, tapi jumlah nilainya sama. Pinter anak-anak kalau belajar uang. Kita lanjut. Sekarang kita menjodohkan ya jumlah keping nilai uang yang di kiri dengan yang di kanan. Yang pertama, yang paling atas itu ada uang 100 rupiah berjumlah 4 keping. Kalau 100 rupiah 4 keping nilainya berapa? Iya, pinter berapa? 400. 1 2 3 4. 400 dijodohkan dengan yang sebelah kanan. Berarti yang mana? Nah, pinter dengan yang kolom kedua. Nah, yang kedua 200-nya ada 3. Berarti berapa? 700. Bukan, 200 ada 3. Berarti 600. 600 yang mana? Iya, 500 tambah 100 itu 600. Twing twing twing. Oke. Yang ketiga 100-nya ada 3. Berarti jumlahnya pinter, 300 rupiah. Yang mana 300 rupiah paling atas? Bukan, Nak. Yang mana? Kita lihat. Oke, yang paling bawah. Yang terakhir 500 tambah 200 berapa? 700. Ya, tentu saja yang paling atas. Nah, begini ya. Jadi nilai uang yang di sebelah kiri dengan di sebelah kanan nilainya sama meskipun jumlah logamnya, jumlah kepingnya berbeda, tapi nilainya sama. Itu ya, anak-anak pinter ya kalau uang. Kalau jajan menggunakan uang. Nah, yang terakhir, Nak, gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Tugas anak-anak nanti di rumah menggambar imajinasi. Gambarnya gambar banjir, gambar desa yang terkena banjir atau rumah yang terkena banjir. Menggunakan pensil, krayon, penghapus. Iya, tentu saja juga buku gambar diwarnai full color ya, gambar desa terkena banjir. Oke, begitu ya, Nak. Nanti anak-anak bisa meminta bantuan Bapak Ibu di rumah. Cukup sekian ya, Nak, hari ini. Terima kasih karena anak-anak hari ini sudah belajar dengan hebat. Oke, Pak Adi senang sekali. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya, kemudian selain menjaga kesehatan, rajinlah belajar. Dan yang terakhir, tetaplah semangat. Begitu ya, Nak. Jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan. Terima kasih. Banyak kurangnya Pak Adi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.